Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdila dengan NIM 22122062. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah statistika dan probabilistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas bagian 2, yaitu besarnya modal dalam jutaan rupiah dari 40 perusahaan dari suatu daerah adalah sebagai berikut, yaitu kelompokkan data tersebut menjadi 5 kelas. Tentukan terlebih dahulu besarnya kelas interval. B. Kelompokkan data tersebut menjadi 20 kelas. C. Buat tabel frekuensi dengan kelas pertama 118 sampai 122, 123 sampai 127, dan seterusnya. D. Kelompokkan data tersebut menjadi 7 kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian 2, contoh soal 2, bagian A. Sebelumnya, kelompokkan data tersebut menjadi 5 kelas. Untuk mengelompokkan data tersebut menjadi 5 kelas, kita perlu menentukan besarnya kelas terlebih dahulu. Untuk menentukan besarnya kelas, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi data yang ini dalam 40 perusahaan, kita kelompokkan data ini menjadi data yang terkecil sampai data yang terbesar. Baik, langsung saja. Di sini kita kelompokkan data tersebut menjadi 5 kelas. Artinya, data dari 40 perusahaan ini kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Baik, di sini saya sudah urutkan. Baik, inilah tadi data 40 dari 40 perusahaan. Kemudian kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, langsung saja kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Oke, baik. Teman-teman di sini sudah berubah dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian, untuk menentukan kelas interval, kita dapat menggunakan rumus kelas interval sama dengan nilai maksimum kurang dengan nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas. Artinya, nilai maksimum kurang nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas itu, nilai maksimum itu data yang terbesar. Jadi di sini data yang terbesar adalah 176. Nilai maksimumnya 176 juta. Sedangkan nilai minimumnya adalah, artinya nilai minimum ini
adalah data yang terkecil yaitu 119. Jadi kelas interval antara nilai maksimum kurang dengan nilai minimum di kelas interval yaitu 176 dikurang dengan 119 sama dengan 57. Dan 57 ini dibagi dengan data yang menjadi data yang kelompoknya menjadi 5 kelas. Jadi 57 dibagi dengan 5 sama dengan 119. Dibagi dengan 5, jadi 57 dibagi dengan 5 yaitu 100. Jadi 57 dibagi dengan 5. Dalam hal ini kita akan membulatkan kelas interval menjadi 12 juta. Jadi besar kelas interval yaitu 12 juta. Setelah kita membulatkan kelas interval menjadi 12 juta, kemudian kita kelompokkan data menjadi 5 kelas dengan kelas interval 12 juta rupiah, yaitu di sini kita buat kelas interval. Pertama kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3, kemudian kelas 4, kemudian kelas 5. Kelas 1 yaitu 119 juta dikurang dengan 131. Kemudian kelas 2 132 dikurang dengan 144. Kemudian kelas 3 145 dikurang dengan 157. Kemudian kelas 4 158 dikurang dengan 170. Kemudian 171 dikurang dengan 176. Baik, inilah jawaban dari kelas interval kelompok data menjadi 5 kelas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian B, kelompokan data tersebut menjadi 20 kelas. Kemudian di sini saya akan mengelompokkan data tersebut menjadi 20 kelas. Baik, langsung saja saya mengelompokkan data tersebut menjadi 20 kelas. Mengelompokkan data tersebut menjadi 20 kelas, kita perlu menentukan besarnya kelas interval terlebih dahulu. Kita dapat mengulangkan rumus yang sama seperti yang tadi. Sebelumnya teman-teman seperti yang
ini, yaitu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas. Baik, langsung saja. Di sini nilai maksimumnya 176 dikurang dengan 119 sama dengan 57. Kemudian 57 dibagi dengan 20. Jadi 57 dibagi dengan 20 yaitu hasilnya 2,85. Dalam hal ini, kita membulatkan kelas interval menjadi 3 juta. Menjadi 3 juta. Langsung saja kita bulatkan kelas interval menjadi 3 juta. Langsung saja. 2,85. Di sini kita bulatkan 2,85. Kita bulatkan menjadi 3 juta. Kemudian kita kelompokkan data menjadi 20 kelas dengan kelas interval 3 juta. Yaitu pertama kelas 1. Kemudian kelas 2, kemudian kelas 3, kemudian kelas 5, kemudian kelas 6, kemudian kelas 7, kemudian kelas 8, kemudian kelas 9. Ini kelas 9, guys. Kelas 9, kemudian kelas 10, kemudian kelas 11, kemudian kelas 12, kemudian kelas 13, kemudian kelas 14, kemudian kelas 15, kemudian kelas 16, kemudian kelas 17, kemudian kelas 18, kemudian kelas 19, kemudian kelas 20, guys. Oke, baik. Di sini kita sudah mengelompokkan ada 20 kelas. Kemudian kelas 1 119 dikurang dengan 122. 123 dikurang dengan 126. Kemudian 127 dikurangi dengan 130. Kemudian 131 dikurang dengan 134. Kemudian 135 dikurang dengan 138. Kemudian 143 dikurangi dengan 146. Kemudian 139 dikurang dengan 142. Kemudian 143 dikurang dengan 146. Kemudian 147 dikurangi dengan
150. Kemudian 151 dikurang dengan 154. Kemudian 155 dikurang dengan 158. Kemudian 159 dikurang dengan 162. Kemudian 163 dikurangi dengan 166. Kemudian 167 dikurangi dengan 170. Kemudian 171 dikurangi dengan 174. Kemudian 175 dikurangi dengan 178. Kemudian 179 dikurangi dengan 182. Kemudian 183 dikurangi dengan 186. Kemudian 187 dikurangi dengan 190. Kemudian 191 dikurangi dengan 194. Kemudian 195 dikurangi dengan 198. Baik teman-teman, inilah kelompok data menjadi 20 kelas dengan kelas interval 3 juta. Baik, selanjutnya kita menuju di soal bagian C. Buat tabel frekuensi dengan kelas pertama. Baik, kita akan membuat tabel frekuensi dengan kelas pertama 118 sampai 122, 123 sampai 127 dan seterusnya. Baik, sebelumnya seperti biasa di sini kita urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Baik, di sini saya sudah urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, langsung saja kita buat tabel frekuensinya. Tabel frekuensi yaitu kemudian kita membuat tabel frekuensi itu yang dimana dari 118 sampai dengan 122, 123 sampai dengan 127. Oke, nilai intervalnya. Oke, langsung saja kita ke nilai intervalnya. Nilai interval frekuensi. Oke, langsung saja. Di sini 118 sampai dengan 122. Oke, 118, 119. Sebelumnya teman-teman kita hitung ada berapa? 120, 121, 122. Jadi di sini kenapa 118 sampai 122? Karena di sini menggunakan 5, yaitu dari 118 sampai 120 yaitu menggunakan 5. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 123 sampai dengan 127. Kemudian 128 sampai 132. 133 sampai dengan 142. Kemudian 143 sampai dengan 147. Kemudian 148
152. Kemudian 153, 157. Kemudian 158, 162. Kemudian 163, 169. Kemudian 170, 174. Kemudian 175, 179. Kemudian setelah kita menentukan nilai interval, di sini kita akan menentukan nilai frekuensinya. Baik, beginilah cara menentukan nilai frekuensinya, yaitu dari 118 sampai 122. Di sini teman-teman, sini tidak ada 118, jadi di sini nilai frekuensinya itu cuma 119 yang ada, tidak melebihi juga 122, yaitu nilai frekuensinya berarti 1, karena cuma di sini ada 119. Kemudian 123 sampai 127 nilai frekuensinya yaitu di sini cuma ada 2, yaitu berarti frekuensinya itu 2. Kemudian dari 123 sampai 127 yaitu nilai frekuensinya 2. Kemudian 128 sampai 132 yaitu nilai frekuensinya 2. Lanjut 123 sampai 142 yaitu nilai frekuensinya di sini 4. Ya teman-teman, di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini 137. Sedangkan di sini 138. Di sini 142. Kemudian di sini 143. Kemudian di sini 147. Kemudian di sini 148. Kemudian di sini 152. Kemudian di sini 153. Kemudian di sini 157. Kemudian di sini 100. Kemudian di sini 158. Di sini 162. Kemudian di sini 163. 63. Di sini 169. Kemudian di sini 170. Kemudian di sini 174. Kemudian 175 dikurang dengan 179. Oke, baik. Langsung saja kita menghitung nilai frekuensinya. 138 sampai 142 yaitu 6. Kemudian 143 sampai 147 yaitu 8. Kemudian 148 sampai 152 yaitu 5. Kemudian 153 sampai 157 yaitu 4. Kemudian 158 sampai 162 yaitu 2. Kemudian 163 sampai 169 yaitu 4. Kemudian 170 sampai 174 yaitu 1. Dan 175 sampai 179 itu 1. Baik teman-teman, inilah tadi nilai frekuensi dari nilai frekuensi dari nilai interval.